Pemirsa, masih di Salman Insight dengan topik kita Sodako sebagai investasi dunia dan akhirat. Kalaulah kita pikir-pikir bersama, ternyata sodako itu punya banyak manfaat, terutama mengandung nilai sosial. Kalau nilai agama sudah tidak perlu lagi kita tanyakan. Nah, ngomong-ngomong Pak, di sodako ini Pak Samsu ada sebuah konsep yang namanya ziswa oriented. Ini seperti apa sih Pak? Dan apa manfaatnya? Iya, sebetulnya itu sebuah konsep mendasar yang menyangkut motif ya, motif atau niat ya. Baik motif berekonomi secara luas maupun lebih khusus lagi motif berbisnis dan berinvestasi. Kalau boleh saya sebut itu kita bisa membedakan ada 3 macam ya. Motif manusia dalam berbisnis dan berbisnis dan berekonomi ya. Jadi yang paling purba, paling kuno dan itu sebetulnya betul-betul sangat ketinggalan zaman ya. Itu apa yang kita sebut motif profit oriented. Jadi dalam berbisnis berekonomi ingin mencari laba, ingin mencari profit. Kalau seperti itu sejak zaman purba, zaman Nabi Adam, zaman manusia masih belum berbudaya sungguh-sungguh, belum masih zaman kuno lah. Itu semuanya seperti itu. Naluri atau fitrah untuk berbisnis itu memang mencari untung. Kalau seperti itu tidak ada kemajuan. Kalaupun sudah lewat jutaan tahun ya seperti zaman purba saja. Dan manusia seiring dengan perkembangan zaman hanya berkembang, peduli pada sesama. Itu melahirkan apa yang kita sebut stakeholder oriented ya. Dengan stakeholder oriented dia tidak saja memperhatikan diri sendiri sebagai investor, sebagai owner, pemilik usaha, dia peduli pada karyawan. Lebih jauh lagi peduli pada pelanggan, bahkan peduli pada masyarakat luas. Lingkungan hidup pun juga dia harus produknya harus misalnya bersih lingkungan, ramah lingkungan, atau kita sebut green production atau green management dan seterusnya. Dan bahkan dia memperhatikan kepentingan bangsa dan negara. Jadi setiap bisnis yang dikembangkan apapun bentuknya, pertama-tama dia harus halal. Karena zakat itu memang artinya suci, sodako itu artinya benar. Nah berarti dia harus benar dan suci, artinya itu berarti di wilayah yang halal. Satu titik pun tidak boleh tersentuh yang subhat, apalagi yang haram. Tidak boleh, harus halal dari hulu sampai ke hilir. Lebih jauh lagi kalau dia memang niatnya zakat oriented, maka dia ingin membersihkan seluruh aktivitas produksi. Jadi produksi, distribusi, konsumsi itu harus bersih, harus suci, tidak boleh ada yang sakit hati, tidak boleh ada haknya terkurangi. Istilahnya win-win solution. Semuanya harus win, harus memperoleh kemenangan dari hulu sampai ke hilir. Nah, lebih jauh lagi, semangat produktivitasnya meningkat pesat, etos kerjanya juga. Karena apa? Dia ingin meningkatkan aset. Karena kita tahu ada yang namanya nisab. Kalau saya sebagai pedagang mikro itu mungkin masih masuk mungkin golongan masakin, golongan miskin. Tapi dengan berdagang lama-lama aset saya meningkat, pas di batas-batasnya, pas nisab, saya keluarkan zakat mal. Semangat lagi, ternyata 2 tahun lagi malah jadi pedagang muslim yang kaya raya, sehingga dia jadi muzaki yang potensial. Zakatnya pun bisa ratusan juta atau bahkan miliaran. Jadi aset dia akan meningkat dengan terencana karena dia memang punya semangat untuk membesarkan bisnis supaya dia bisa mengeluarkan zakat. Jadi 3 hal yang dia capai. Pertama dia akan ramah lingkungan, ramah pada pelanggan, ramah pada negara, menguntungkan semua stakeholder. Lebih jauh lagi bisnisnya menjadi suci dan lebih jauh lagi dia betul-betul akan mengalami pelipat gandaan aset. Dan itu halal. Artinya asetnya berlipat ganda secara halal dan semua pihak memperoleh benefit, memperoleh manfaat. Jadi luar biasa. Ada motivasi juga ya Pak? Iya, karena dia merasa bermanfaat untuk semua pihak, semua stakeholder tadi. Ya. Bahkan dalam hubungan dengan Allah dia merasa betul-betul pada tahap kesucian. Jiwanya suci, hartanya suci, badannya suci. Nah, dia sudah keluarkan sedekah, keluarkan infak, keluarkan zakat mal, keluarkan zakat fitrah. Jadi semuanya suci, ikhlas mata-mata karena Allah. Baik, alhamdulillah kalau begitu Pak Samsu, luar biasa sekarang kita sudah mengetahui bagaimana konsepnya, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, sedikit Pak di penghujung acara kita, Bapak bisa juga memaparkan bagaimana potensi negara kita terhadap pemberdayaan
sedekah ini, Pak? Nah, ini juga satu tantangan tersendiri ya. Jadi tantangan zakat infak sedekah itu adalah betul-betul mewujudkan potensi ya. Dari berbagai survei, potensi itu kita mendapatkan angka yang tidak main-main ya. Yang menengahnya itu pada masa yang dilakukan oleh IDB itu 100 triliun rupiah per tahun. Memang ada survei yang lain nanti menyebutkan 40 miliar. Oh, maaf, 40 triliun ya. Ada yang nanti 8 triliun. Ini yang paling pesimistik. Nanti ada yang sangat optimistik 200 triliun. Nah, kita ambil yang menengah, yang moderat, yaitu dari Islamic Development Bank. Itu tahun ini harusnya plus minus 100 triliun per tahun potensi zakat di Indonesia. Itu sudah termasuk infak sedekah. Nah, yang memprihatinkan realisasinya yang tercatat belum melebihi dari 1 miliar. Oh maaf, belum lebih dari 1 triliun, maaf ya. Jadi 1 triliun. Jadi itu pun pembulatan. Karena nanti angka persisnya itu 900 sekian puluh miliar. Kita bulatkan saja 1 triliun. Jadi harusnya itu potensi yang moderat, pertengahan itu 100 triliun per tahun, yang terrealisasi baru 1 triliun per tahun titipan zakat infak sedekah. Nah ini tentu jadi pertanyaan, berarti dari 100 muzaki seolah-olah yang membayar baru 1, dan 1 triliun dari 100 triliun jadi 1%. Nah, lalu kemana yang 99% ini? Entahkah menitip diam-diam tanpa dicatat, atau belum sadar dan belum menitip. Dan ini harus digali terus. Kalau potensi itu terrealisasi 100 triliun 1 tahun, saya yakin siapapun yang jadi presiden, siapapun jadi pemerintah, itu dengan mudah melakukan regulasi memberantas kemiskinan, bisa ditargetkan 5 tahun tidak ada 1 orang pun yang miskin, semua kaya di Indonesia. Kalau titipan betul-betul terrealisasi 100 triliun 1 tahun. Wah, luar biasa. Saya menjadi optimis. Mudah-mudahan setiap insan di Indonesia ini punya kesadaran. Amin, amin. Bersedekah, selain juga kewajiban membayar pajak. Iya, itu kewajiban pada negara ya. Baik pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di Salman Insight. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Samsul Basaruddin, Pak. Terima kasih. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua untuk bisa menggerakkan diri kita, memberikan sedekah dalam bentuk sekecil apapun. Saya Akbar Hidayah, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.